away for some boy. What are you talking about? I'm not. There's just... Exactly did you tell them that? Nothing. Halo Kaladiwa, kembali lagi bersama channel Kaladiwa yang selalu mengulas film-film romantis dan penuh inspiratif dari berbagai negeri. Kali ini Kaladiwa akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh aktor terkenal Hero Vince Stephen dan Josephine Langford. Film ini mengisahkan seorang gadis cantik lugunan polos. Namun kehidupannya berubah setelah ia bertemu dengan pria yang tampan dan mengusik keperawanannya. Dan inilah After. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Tessa. Ia merupakan gadis lugu non polos yang akan memasuki kuliah pertamanya esok hari. Di ruang makan terlihat ibunya dan pacarnya yang bernama Noah. Si Noah ini merupakan remaja yang masih duduk di bangku SMA. Okay, we should get going. We have a long drive ahead. Let's do a last-minute room. What are we forgetting? Towels, battery charger, phone charger. I can always drive. Setelah itu berangkatlah mereka menuju asrama yang akan ditinggali oleh Tessa. Sesampainya di sana, mereka sedikit kaget setelah melihat teman sekamar Tessa yang terlihat nakal. Wanita tersebut bernama Steps. Karena melihat penampilan Steps yang seperti anak nakal, si ibu pun berniat memindahkan Tessa ke kamar sebelah. Namun, Tessa berusaha yakinkan ibunya kalau dirinya bisa jaga diri baik-baik. Akhirnya, si ibu pun percaya dan pulang. Housing office right now and requesting a room change. What are you talking about? Guy. We can get you into all the best places even without a fake. Be distracted by anyone. Mom, this is... Oh, God, I am so proud of you. Thanks, Mom. Please, not make a scene. I'm not. Sebelum pelajaran pertama dimulai, Tessa berkenalan dengan mahasiswa lain yang bernama London. Perkuliahan pun dimulai, terlihat Tessa sangat semangat karena inilah yang ditunggu-tunggu. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Tessa selesai mandi, dirinya dibuat terperanjat setelah melihat seorang pria di kamarnya. Pria itu bernama Hardin. Ia merupakan teman dari si Steps. Tessa langsung menyuruh Hardin untuk keluar karena merasa risih. Akhirnya, Hardin terpaksa keluar kamar setelah sedikit cekcok dengan Tessa. I can get dressed. Not my boyfriend. What did you say to her? Nothing. Excuse me? I think that you're in the wrong... I'm not looking. Can you please go out into the hall so I can get dressed? Don't flatter yourself. Keesokan harinya, Tessa yang sedang belajar didatangi oleh Steps. Ia mengajak Tessa untuk menghadiri acara pesta, yang mana acara tersebut merupakan perkenalan Tessa kepada teman-temannya yang lain. Awalnya Tessa menolak, namun akhirnya ia mau juga. Singkat cerita, malam pun datang. Tessa pun datang ke acara tersebut. Kemudian, malam minum minuman keras dan mabuk-mabukan merupakan hal asing bagi Tessa. Di sana, Tessa dikenalkan dengan temannya si Steps. Di sana juga ada si Hardin, cowok yang tanpa tata krama masuk ke kamar Tessa siang tadi. Teman-teman baru Tessa mencoba merayunya untuk merokok dan minum alkohol. Dengan polos dan santun, Tessa pun segera menolaknya. Mereka juga menantang Tessa dalam permainan untuk mencium Hardin. Tentu saja, Tessa menolaknya. Karena merasa kecewa dengan pesta yang sangat asing bagi Tessa, ia pun memutuskan untuk pulang. I'm thinking business or maybe economics. I dare you to make out with Hard. Okay. So, guys. Just Do it, Mom. playing this game. Esok hari saat Tessa sedang kuliah di dalam kelas, ia menanggapi sinopsis sebuah buku. Namun Hardin mendapat tanggapan Tessa dan memberi pendapatnya sendiri. Akibatnya mereka berdua saling beradu argumen yang membuat Tessa semakin ilfil pada Hardin. Pada malam harinya, Tessa mengantar Steps ke sebuah tattoo shop. Di sana mereka mengobrol dengan riang. Dari pembicaraan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Tessa semasa hidupnya hanya diatur-atur oleh ibunya.
Tidak hanya itu, Tessa selama hidupnya hanya pernah dekat dengan satu pria, yaitu Noah. Karena itulah, Tessa benar-benar anak polos yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Suatu hari saat Tessa hendak membeli kopi Vietnam Trip di kafe, tidak sengaja ia melihat Hardin. Menyadari hal itu, Hardin pun langsung menghampiri Tessa. Ia minta maaf pada Tessa karena selama ini sudah membuatnya jengkel dan kesal kepadanya. Dan sebagai permintaan maaf, Hardin hendak mengajak Tessa ke sebuah tempat. Awalnya Tessa menolak, namun karena Hardin mempunyai wajah yang tampan, akhirnya Tessa pun mengiyakan ajakan si tampan Hardin. Setelah itu, mereka berangkat ke sebuah hutan. Hardin mengajak Tessa mengunjungi sebuah danau. Tempat tersebut merupakan tempat favorit Hardin untuk melepas penat. Ia mengajak Tessa untuk berenang di danau. Awalnya Tessa menolak, namun akhirnya mau juga. Karena kondisi sekitar yang mendukung, akhirnya mereka melakukan adegan berbahaya di dalam air danau. Wah, romantis gila ini mah. Dan dari sinilah kehidupan baru Tessa dimulai. Silence. Thought that you just wanted to be friends. Isn't that just another word for boring? Sepulangnya dari danau, mereka mampir ke sebuah kedai makan malam. Terlihat hubungan Tessa dan Hardin semakin dekat. Tak lama datanglah teman-teman Hardin, dan saat kedatangan teman kuliahnya itulah, Hardin mendadak berubah menjadi cuek karena ia malu dekat dengan Tessa yang polos dan tidak gaul. Hardin pun berdalih bahwa yang dilakukan tadi siang di danau hanyalah sebuah kesenangan sesaat saja. Mendengar hal tersebut, Tessa marah dan pergi dari situ. Keesokan hari, saat Tessa keluar kampus, sudah ada Noah di sana. Saat malam hari, Tessa mengajak Noah ke acara pesta di hutan, di mana hadir pula Hardin dan teman-temannya di sana. Hardin yang melihat Tessa dengan Noah merasa cemburu. Kemudian Tessa sedikit digoda oleh salah satu teman Hardin. Karena tidak tahan dengan kecemburuan yang membakar sekucur tubuhnya, Hardin pun langsung menghajarnya. Setelah pulang dari pesta, Tessa mendapatkan telepon dari London. Ia menyuruh Tessa datang ke rumahnya untuk menemani Hardin. Sedikit info, sebenarnya Hardin dan London merupakan saudara angkat, karena orang tua mereka akan menikah minggu depan. Hardin juga mempunyai masalah pribadi dengan ayahnya yang membuatnya tidak dekat dengan ayahnya sendiri. Kemudian, Tessa mendatangi Hardin di sisi kolam renang dan mencoba menenangkannya. Namun usaha Tessa tidak berhasil, si Hardin malah terlihat kesal dan menjatuhkan botol anggurnya di depan Tessa. You should see the dump my poor mum lives in back in London. I was worried about you. Shouldn't you be with your perfect little boyfriend, Teresa? I feel like you've had enough. Melihat hal tersebut, Tessa berniat untuk membersihkan pecahan belingnya. Namun sial, jari Tessa yang mungil malah tertusuk pecahan beling tersebut. Hardin mencoba untuk mengobati luka Tessa, namun bukannya mengobati luka jarinya, Hardin justru mengambil kesempatan emas tersebut untuk kembali beradegan manja dengan Tessa, si gadis yang kini menjadi setengah polos. Esok harinya, Tessa baru teringat pada Noah. Tak lama, Noah pun muncul. Ia kebingungan dengan Tessa yang semalaman menghilang setelah pesta di hutan. Noah juga sadar jika Tessa telah berselingkuh darinya. Tessa mencoba menjelaskan pada Noah, namun nasi telah menjadi bubur, dan Noah pun pergi meninggalkan Tessa dengan hati yang terpecah berkeping-keping macam hati KW bikinan Tegal. Setelah putus dari Noah, nampaknya Tessa biasa-biasa saja, tak ada perasaan galau ataupun sedih. Karena ia menganggap Noah hanya sebagai adiknya, bukan pacarnya. Seiring berjalannya waktu, Tessa dan Hardin semakin dekat saja. Hari-hari mereka lewati berdua dengan penuh kemesraan, seolah dunia milik mereka berdua saja. Hingga suatu saat, tepat manakala mereka akan melakukan adu jangkrik, muncul ibu Tessa yang memergoki mereka. Mengetahui fakta tersebut, ibunya sangat kaget karena Tessa sudah berubah drastis dalam waktu yang sangat singkat. Ibunya menyuruh Tessa untuk putus dengan Hardin, atau Tessa tidak akan berhubungan lagi dengan ibunya, dan tanpa diduga, Tessa justru memilih Hardin ketimbang ibu kandungnya sendiri. This is my life and you have to let me live it. Did it for your own good. Boy. What are you talking about? I'm not. What it has been like trying to be perfect for you.
Setelah ibunya pergi, Tessa dan Hardin semakin dekat. Bahkan mereka tinggal bersama layaknya suami istri. Ya, lazimnya anak-anak kosan yang kuliah di kota-kota besar lah ya. Singkat cerita, Hardin mengajak Tessa menghadiri acara hajatan ayahnya. Nampaknya Hardin tidak senang berada di sana. Terlihat dari raut wajahnya yang bete tidak karuan, dan terungkaplah penyebab ia tidak suka dengan ayahnya, karena dahulu ayahnya pernah terlibat masalah hingga mengakibatkan ibu Hardin meninggal dunia. Mendengar cerita Hardin, Tessa mencoba menenangkannya dengan berdansa dan bercocok tanam bersama Hardin yang tampan. Wah, kalau diobatin gini terus mah, langsung waras tuh betenya si Hardin. Esok harinya di kampus, Tessa didatangi oleh temannya Hardin bernama Molly. Sepertinya ia cemburu melihat kedekatan mereka dan mencoba memanas-manasi Tessa dengan berkata, Hardin mendekatinya hanya untuk main-main. Pengakuan Molly diperkuat saat Tessa melihat ponsel Hardin. Setelah terciduk, Hardin bukannya berusaha meminta maaf, namun ia justru meninggalkan Tessa dengan santainya. No. What didn't you tell me? Nothing. Where are you going? Out. What's going on? Do you trust me? Of course I do. Then what's the problem? What didn't you tell me? Pada saat malam hari, Tessa mendatangi sebuah bar dan menemui teman-teman Hardin. Ia mengatakan kalau dirinya telah hidup serumah dengan Hardin. Tak lama datanglah Hardin, dan di sini semuanya terungkap sudah. Sebenarnya tujuan Hardin mendekati Tessa hanya karena penasaran, karena Tessa tidak mau saat diajak perciuman di awal film. Namun Hardin juga menjelaskan perasaannya menjadi tulus setelah ia tahu sifat asli Tessa yang sebenarnya. Tessa pun pergi meninggalkan Hardin dengan air mata yang bertumpah ke segala arah. You snapped your fingers and you turned it off. So, what exactly did you tell them then? You said nothing to change the way you felt about me. Sampainya di rumah, Tessa langsung meminta maaf pada ibunya akan kelakuannya tempo hari. Ia juga meminta maaf pada Noah yang telah membuatnya sakit hati, dan dengan hati seluas samudera ibunya dan Noah pun memaafkan kesilapan Tessa. Dan Tessa dan Hardin pun kini menjalani hidupnya masing-masing. Tak terasa 1 semester masa kuliah mereka lalui tanpa saling berkabar. Tiba-tiba Tessa mendapatkan surat dari Hardin. Dalam surat itu, Hardin mengungkapkan bahwa Tessa adalah satu-satunya wanita yang bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Untuk itu, ia meminta Tessa untuk mendatangi danau yang pernah mereka datangi dulu. Karena masih memiliki perasaan cinta yang tersimpan di dalam dada, Tessa pun datangi danau tersebut, dan di sanalah Tessa bertemu dengan Hardin kembali. Dan film pun berakhir.